Dengarkan, agak dipercepat sedikit. Ustadz, kakak saya sudah nikah 10 tahun, tapi selama 10 tahun kakak saya tidak harmonis. Apakah boleh jika kakak saya gugat cerai, minta cerai kakak saya wanita? Maksudnya, jika istrinya itu minta cerai, yang disebut dalam agama khulu, minta dilepaskan ikatan pernikahannya. Nah, ikhwan, cerai boleh, tapi harus ada udzur syar'i. Tidak boleh gampang-gampang ngomong, ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, biarlah numpang angkot. Tidak boleh ngomel-ngomel kayak gitu. Karena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, ayyuma imra'atin sa'alat, tidaklah seorang laki-laki, seorang wanita yang ia meminta zaujaha kepada suaminya at-talaqa, untuk minta ditolak, fi ghairi ma ba'sin fi, padahal tidak ada masalah yang pantas untuk itu, haramun 'alaiha rahihatul jannah, maka haram ia akan mendapatkan wanginya surga. Jangankan mau masuk surga, mencium wanginya surga aja tidak diizinkan. Kalau ada perempuan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, pulangkan aku. Syukur dia jauh, ya ada jadi pulang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kalau udah kemudian betul si perempuan ini telah ada udzur syariat untuknya, untuk minta khulu, minta diceraikan, maka boleh. Mungkin suaminya tidak sholat, mungkin suaminya kasar dan pemarah, mungkin suaminya akidahnya nggak benar, ikut Syiah, lalu kemudian mungkin ikut Ahmadiyah, apalagi yang udah jelas-jelas disesatkan, atau mungkin ada keburukan-keburukan yang lain. Maka jawabnya boleh. Bahkan ikhwan, kalau seorang wanita itu udah tidak merasa cocok lagi dengan suaminya karena sikapnya, atau mungkin karena ia lihat, mohon maaf ya, kayaknya suamiku ini paling jelek di antara anggota pengajian ini. Begitu tengok, kayaknya suamiku yang paling jelek di antara anggota pengajian ini. Datang dia ke qadhi, ke hakim, minta cerai. Boleh. Kalau memang udah nggak enak di hatinya, terus memang suaminya nggak bagus, sikapnya nggak bagus kepadanya, wajah pun memang tidak memadai, itu boleh. Dengarkan ikhwan, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Sudah saya jelaskan dulu tentang Thabit bin Qais. Pernah istrinya datang kepada Nabi yang bernama Habibah. Ia berkata, ya Rasulullah, ma'atabu fi khuluqin wa dinin, walakin akrahu al-kufra fil Islam. Bukanlah aku membencinya karena akhlaknya dan agamanya, tapi aku takut aku menjadi kufur terhadap ajaran Islam. Jadi udah nggak suka lagi lah pokoknya, udah nggak serak lagi. Begitu dilihatnya, aduh jeleknya suami aku ini, karena ini faktor jelek, mohon maaf, faktor jelek, uji kita jahat ya. Faktor jelek wajahnya. Jadi ia minta cerai kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam kata-kata lain ia ucapkan begini, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, laula makhafat Allah, kalau bukan karena takutku kepada Allah, maka idza dakhala alayya labaqastu wajhahu. Andaikan bukan karena aku takut kepada Allah, kalau ia mau masuk ke dalam kamarku, rasa-rasanya aku mau ludahin mukanya. Coba. Hebatnya aneh, saking gak sukanya lagi. Makanya ya sudah, pintar-pintar ngambil hati istri, biar gak diambil orang hatinya. Kita gak membuang hati dia, akhirnya diambil orang. Tidak ada lagi hatinya dengan kita.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya nggak tahu, di dalam riwayat ada juga dikatakan istrinya ini bernama Jamilah. Mungkin dia sudah pernah bercerai tapi menikah lagi dengan Jamilah. Rupa-rupanya si Jamilah ini pun juga mengadukan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma ijtama'a ra'si wa ra'si Thabit bin Qais. Ya Rasulullah, enggak mungkin lagi bisa bersatu pikiranku ini dengan pikiran Thabit bin Qais. Ceraikan aja kami. Enggak mungkin lagi bisa bersatu. Jadi pisahkan aja kami. Fi syai'in abada. Kayaknya enggak bisa bertemu dalam segala-galanya udah. Ceraikan aja kami. Nah, apa yang ia adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni rafa'tu janibal khaba fara'aitu aqbala fi iddatin. Suatu saat aku singkap kordeng rumahku. Tiba-tiba kulihat banyak orang laki-laki sahabat yang berjalan bersama. Nah, di antara yang berjalan itu ada suamiku, Thabit bin Qais. Dengarkan bagus-bagus ikhwan. Ini hadis, cerita hadis yang sahih. Kuperhatikan, fa idza huwa aswaduhum sawada. Ku jingok-jingok, caknya dia lah yang paling hitam. Nah, paling hitam. Kemudian wa aqabuhum wajha. Kalau ku perhatikan dari balik jendela, dia pula yang paling jelek. Waduh. Saya juga ini bukan mau bela laki-laki. Dulu kenapa kamu mau? Kan bukannya pandangan pertama kan? Pandangan pertama dari mata turun ke hati. Gimana dulu pandangan pertamanya? Rupa-rupanya mungkin ada yang lain sebabnya, makanya jadi mau. Dengarkan. Wa aktsaruhum qamah. Dan kalau aku perhatikan, udah dia yang paling hitam, dia yang paling jelek wajahnya, ku jingok-jingok, dia yang paling pendek. Udah hitam, jelek, pendek, kumpul, subhanallah. Jadi mak manu. Akhirnya Jamilah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ceraikan kami. Apa kata Rasulullah kepadanya? Ya sudah, wahai Thabit bin Qais, sesungguhnya ia ingin agar diceraikan olehmu. Iya, kata Thabit. Jika engkau meridai, iya. Maka wahai Jamilah, silahkan kau kembalikan maharmu, mahar yang diberikan kepadamu. Kata Thabit, ya Rasulullah, silahkan kembalikan maharnya. Kalau khulu, Thabit katakan, ya Rasulullah, dulu aku menikahinya dengan memberikan mahar satu kebun. Karena kaya ternyata. Karena kaya. Jadi mau. Lama-lama pudar cinta dari harta tadi. Ya kalau begitu, kata Thabit bin Qais, ya sudah, aku rela engkau khulu, asalkan kembalikan kebunku. Apa jawabnya? Aku akan tambahin lagi. Dari kebun yang kau kasih, kau tambahin lagi asal kita cerai. Nah, itulah dia ikhwan. Makanya jangan antum bersedih gara-gara hadis ini kalau wajah pas-pasan. Jangan. Makanya dalam agama kita harus mencari yang sekufu. Sekufu arti itu artinya setara dalam fisik, setara dalam pendidikan. Cari aja. Kenapa? Kalau kita mencari yang lebih hebat, lebih top dari kita, kata orang kampung, kami orang tua nitip pesan begini. Nah, kalau kamu mau cari istri yang biasa-biasa aja, ibaratnya kalau kamu numpang perahu, biar kamu nggak suruh tukang nimba air perahu. Tukang suruh nimba aja, orang duduk santai, dia tukang suruh nimba karena numpang. Nah, jadi yang sepantasnya sekufu.
biar istrimu tidak jadi raja di rumahmu. Turan kamu yang jadi raja, dia yang nyuruh-nyuruh kamu, dia yang merintahin kamu. Nah itu nanti ada pembahasan tentang sekufu, nanti kita bahas. Nah itulah dia ikhwan. Jadi kesimpulannya gimana? Kalaupun memang tidak harmonis lagi, kalau memang itu syar'i, alasannya mungkin lakinya pemarah, tidak lagi perhatian kepada dia, maka ini bisa menjadi dalil untuk minta diceraikan. Apalagi suaminya nggak sholat umpamanya. Pertanyaan berikutnya.